Selamat malam kepada penggemar-penggemar cerita seram di BR Page. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada malam ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa segala storytelling yang saya ceritakan kepada Anda di luar sana adalah berdasarkan cerita daripada orang yang kongsikan sama saya. Dan segala penceritaan yang kamu kongsikan kepada saya tidak akan ubah segala penceritaan yang asal. Dan yang paling penting, saya rahasiakan identiti kamu. Dan jangan lupa sediakan kopi Anda, sediakan rokok Anda, dan yang paling penting, sambungkan earphone di telinga Anda untuk lebih syok. Kisah ini terjadi pada cousin saya sendiri sekitar tahun 2009. Pada masa itu, keadaan kampung kami ini, rumah dia kecil-kecil saja dan agak berjarak dengan rumah-rumah jiran yang lain. Kemudian masa itu, kampung kami ini masih dikelilingi oleh banyak pokok dan boleh dikatakan kawasan yang berhutan. Berbanding dengan sekarang, banyak sudah pembangunan dan banyak orang lain yang menetap di kampung kami itu. Dulu saya nih suka dengan keadaan kampung kami yang tenang, bunyi cengkerik, dan banyak lagi lah. Saya nih suka main hantu-hantu, kasih takut orang, terutamanya yang budak-budak kalau malam sudah menjelang. Mama saya selalu marah-marah sama saya. Jangan kau selalu buat begitu, nanti kau sendiri kena takut oleh hantu. Mama saya cakap sama saya. Tapi saya nih jenis yang tidak mendengar cakap orang tua. Saya tidak peduli apa yang mama saya cakap sama saya. Hampir setiap hari saya buat macam tuh, kasih takut budak-budak kalau malam-malam sudah. Sebab saya terbiasa dan rasa seronok sudah macam tuh. Satu hari nih, sebelah kampung kami ini ada orang yang meninggal disebabkan dia ditembak oleh lakinya sendiri. Pada masa itu, saya mainlah hantu-hantu nih macam biasa, pergi kasih takut-takut orang, kasih takut-takut budak-budak, sampai yang budak-budak tuh menangis. Saya tidak tahu pun masa itu ada orang yang meninggal di sebelah kampung kami. Jadi saya nih main hantu-hantu nih kira-kira dalam jam 8 hingga jam 9 macam tuh. Malam tuh saya berpakaian seperti pocong untuk menakutkan orang. Tapi masa tuh perasaan saya nih lain daripada sebelum nih. Saya merasakan ada sesuatu yang ikut saya, menakutkan orang. Tapi saya tidak peduli, sebab saya ni bukannya penakut juga. So, saya pun berdirilah seperti pocong dan berdiam diri untuk kasih takut orang yang lalu. Tempat saya berdiri itu jauh sedikit daripada rumah kami dan rumah jiran-jiran lain, di mana tempat itu adalah laluan orang untuk masuk di dalam kampung. Daripada pekan dan kawasan itu sangat-sangatlah gelap dan banyak hutan. Kawasan itu akan terang bila kereta akan lalu ataupun motor. Tiba-tiba tengah saya berdiri itu untuk menunggu orang lalu, saya terdengar ada bunyi seperti orang berjalan di belakang saya, di mana belakang saya nih ada satu
pokok yang besar dan banyak rumput yang panjang di tepi-tepi pokok itu. Dalam pikiran saya masa itu, saya ingat cousin saya yang coba untuk takutkan saya pula. Tapi bunyi itu semakin mau dekat dan semakin jelas kedengaran, seperti orang berlari. Bulu roma saya semua naik, jantung pun berdegup kencang. Sebab masa itu saya bersendirian saja. Saya beranikan diri saya untuk tengok ke belakang. Bila saya pandang saja ke belakang, alangkah terkejutnya saya. Ada satu benda berpakaian putih berterbangan. Tangan dia di atas dan kaki dia tidak pun sampai di tanah. Dan benda tu seperti melayang ke arah saya. Pikiran saya masa tu sangat-sangat serabut. Hanya fikir mahu lari saja. Bila saya mau lari tu, kaki terasa keras, tidak dapat digerakkan. Mau bercakap pun susah. Saya sangat-sangat takut masa tu. Tidak fikir sudah apa-apa. Saya cuma mampu berdoa dalam hati. Dan dalam masa beberapa saat tu, saya tiba-tiba saja boleh berlari. Tanpa fikir panjang, saya terus lari sekuat hati saya balik ke rumah tanpa saya toleh ke belakang lagi. Sampai saja saya di rumah, baju pocong yang saya pakai itu tiada sudah. Sebab sudah saya tanggalkan masa saya berlari tadi, karena saya terlampau ketakutan. Mama saya masa tu ada di kaki 5. Terus bertanya sama saya, "Kau ni dari mana nih? Berpeluh-peluh macam kena kejar hantu saja." Saya berdiam diri saja, tidak cakap apa-apa sama mama saya. Sebab saya takut mama saya marah sama saya. Sebab mama saya pernah cakap sama saya yang jangan bermain macam tu kalau sudah malam. Kemudian bapak saya keluar dari bilik. Dia cakap sama mama saya, "Saya mau pergi lewat dulu mendiang si Anu, sebab besok dia akan kubur sudah tuh." Saya terdengarlah perbualan dorang. Terkejut saya, sebab saya tidak tahu pun ada orang yang meninggal di kampung sebelah. Kampung sebelah ni tidaklah jauh sangat kalau melalui jalan pintas, di mana hanya motor saja yang boleh melalui jalan tu. Kemudian bapak saya jalanlah meninggalkan rumah. Saya terus bertanya sama mama saya, "Mak, siapa yang meninggal di kampung sebelah tu?" Mama saya jawab, "Oh, si Anu batu meninggal. Laki dia tertembak. Sebab laki dia tu mabuk. Mungkin bergaduh dan salah faham kali." Mama saya cakap macam tu. Saya pun diam saja. Sebab kejadian tadi masih saya teringat. Kena lagi ada orang yang meninggal di kampung sebelah. Saya pun jalan pergi mandi, bersihkan badan, dan saya pergi tidur. Sebab jam pun sudah menunjukkan jam 10 lebih. Kena lagi saya penat berlari disebabkan gangguan tadi. Keesokan pagi, badan saya demam. Mungkin dalam pikiran saya disebabkan gangguan semalam. Tapi saya tidak ceritakan kejadian ini sama mama saya. Tiba-tiba mama saya ketuk bilik saya. Dia kasih bangun saya untuk membawa saya pergi tengok mendiang di kampung sebelah. Sebab hari ini mendiang mau kena kubur sudah. Saya pun bangunlah, ikut saja mama saya cakap. Nanti mama saya bising-bising lagi. Setelah sampai di rumah keluarga mendiang, saya tengoklah mendiang yang ada di dalam peti keranda. Karena itu adalah untuk kali terakhir kami melihat dia sebelum dia dikubur. Bila saya tengok, alangkah terkejutnya saya.
Apabila saya melihat pakaian yang mendiang dipakaikan tuh sama seperti apa yang saya nampak semalam, saya pun terus keluar dari sana tanpa cakap apa-apa sama mama saya dan berpikir, adakah mendiang tu yang saya nampak semalam? Sejak kejadian tu, saya tidak pernah menceritakan kepada sesiapa pasal hal ni yang menimpa saya malam tu. Dan sejak hari itu juga saya berhenti untuk menakutkan orang kerana saya takut kejadian tu berulang lagi. Sekian penceritaan daripada BR Page pada malam ini. Sekiranya anda ada perkongsian ataupun ada storytelling yang anda ingin kongsikan kepada saya, DM saja di page saya ini, Borneo Reaction. Bertemu lagi kita di next perkongsian saya.